Pemirsa, kembali lagi dalam program Sumu Terkini bersama saya Siti Isnenir. Terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, telah terhubung bersama kita Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, Bapak Jaya Saragi. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Ya Pak, bagaimana situasi terkini terkait COVID-19 di Kabupaten Simalungun Pak? Baik, perlu kami sampaikan, hari ini dari hasil swab yang kita lakukan kepada pasien yang dirawat, itu ada bertambah hasil swabnya 2 dikatakan positif corona. Jadi sekarang ini di Simalungun ada 2, yang keluar tadi itu hasilnya 1 dari Parapat, usianya 36 tahun, 1 lagi dari Tanah Jawa yang berusia 60 tahun. Nah, berarti melihat situasi ini kita cukup prihatin. Kenapa? Masih banyak lagi hasil swab kita yang belum keluar. Ini masih sebagian, jadi sudah 5 yang positif corona. Dan kalau kita lihat daerah-daerahnya itu memang daerah-daerah yang sifatnya perbatasan, seperti Parapat, itu kan daerah perbatasan. Nah, di situ dari hasil swabnya 1, tapi rapid testnya ada 9 yang dikatakan positif. Di Tanah Jawa kemarin dilakukan ada juga 9, tapi 1 udah keluar nih hasil swabnya dikatakan positif. Nah, untuk itu ini menjadi PR kita bersama-sama, masyarakat, termasuk kami dari pemerintah yang setiap saat turun ke lapangan melakukan pencegahan pemutusan mata rantai. Jadi jelas ini sudah kita lihat, kita bisa bayangkan kalau ini tadi nggak dilakukan rapid test, nggak kita bawa dia ke rumah sakit, kita lakukan swab, berarti ini kan akan beredar terus di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini beredar terus di tengah-tengah masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang korban? Dan besok kita rencanakan, kita juga akan melakukan sisir di 1 desa itu. Kenapa? Karena kebetulan ini kan positif corona. Karena yang kena ini, dia hidupnya adalah seorang jualan ya. Jadi dia sering berkomunikasi, kontak dengan orang yang ada di situ. Jadi ini perlu kami segera serius untuk melakukan tindak lanjut dan dukungan masyarakat juga. Baik Pak, lalu terkait jumlah pasien positif yang 5 berdasarkan hasil swab test, apakah Simalungun sudah bisa disebut zona merah Pak? Kalau menentukan zona merah itu, kalau kita lihat dari ini, Siantar itu 5 kemarin zona merah. Nah, berarti kan ini juga daerah berbahaya. Tapi nanti yang menentukan itu biarlah dari provinsi, karena kami kan hasil swabnya juga ini kan yang mengatakan positif adalah hasil laboratorium ditandatanganin oleh kepala dinas provinsi. Jadi mereka mengetahui betul jumlah PDP kita, ODP kita, positif corona, termasuk yang meninggal, yang sembuh, itu ada semua di provinsi, bahkan ke pusat. Nah, untuk itu kita menunggu apa hasilnya. Yang jelas saya sebagai Ketua Gugus, Kepala Dinas Kesehatan, seluruh tim medis kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan kami ya mohonlah didukung sama masyarakat. Kalau ketika kami menemukan ada yang positif, contohnya rapid test, kalau dibawa ke rumah sakit, ya tolong. Jadi jangan minta, wah ini kan kamu masih sehat. Ini yang kita temukan ini positif corona ini sehat. Kondisi badannya sekarang masih sehat. Tapi kita yakin kalau kita biarkan ini kan drop, dan bahkan bisa menyebar kepada semua masyarakat yang teman dia kontak, mungkin anak, keluarga dia, bahkan mungkin siapa aja teman dia yang mungkin yang berdekatan. Oke baik Pak, lalu terkait pembagian sembako, apakah sampai saat ini masih disalurkan dan sampai kapan pendistribusian ini dilakukan Pak? Baik, sampai saat ini kami menyalurkan terus sembako, itu jumlahnya sekitar 60 ribuan tahap pertama ini.
terus berjalan. Saya melihat, mohon maaf nih, banyak nih saya lihat keluhan masyarakat dari lapangan. Tapi perlu saya sampaikan kepada masyarakat dari lapangan ini, sembako ini kan ada bantuan, ada termasuk tiga sumber, 4 sumber. Yang pertama ada dari kementerian. Ini perlu dicatat oleh masyarakat. Dari kementerian ini sudah kita sampaikan, tahap pertama sudah dikeluarkan 22.000. Ada juga sumbernya ini dari desa. Dari desa. Ada juga sumbernya dari provinsi. Ada sumbernya dari kabupaten. Mungkin yang dari provinsi belum nyampe, mohon maaf. Kita sampai sedang menunggu sekarang ini. Tapi yang dari Kabupaten Simalungun, ada orang mengatakan, kami kok nggak dapat yang dari Simalungun. Kami kan sesuai apa yang diberikan oleh kepala desa, yang diberikan oleh tokoh masyarakat melalui kepala desa, termasuk juga camat. Itulah yang kami salurkan 60.000 ini. Kalau kami sudah menyalurkan, mungkin dalam 2-3 hari ini sudah tuntas. Harapan kami dari provinsi juga akan segera diturunkan, dan saya harapkan juga sama kepala bapak ibu kepala desa agar juga menyalurkan segera dana desanya yang sudah diatur oleh undang-undang untuk diberikan kepada masyarakat. Bahkan nanti kami tahap kedua akan segera menyalurkan khususnya buat keluarga-keluarga kita yang beragama muslim, penggali kubur, bilal mayat, pengurus masjid. Ini tadi kami sudah rapatkan. Nanti itu kita salurkan sesuai tadi hasil rapat, itu adalah untuk lebaran. Jadi dari COVID ini juga, tapi untuk lebaran. Jadi kalau nanti ini mungkin yang beragama Kristen nggak dapat, tapi ini dengan tahap keduanya dalam 1 bulan ini. Jadi ini kan segera kita salurkan. Ini sekitar jumlahnya lebih kurang sekitar 40.000 yang kita akan salurkan lagi dalam tahap kedua ini. Baik Pak, lalu terkait gedung isolasi yang baru diresmikan, apakah khususnya untuk pendatang yang diduga terpapar COVID-19 atau bagaimana Pak? Kita melihat sebenarnya yang terkapar ini bukan pendatangnya. Bahkan ini yang kita katakan tadi, orang yang datang itu mungkin dalam keadaan sehat, tapi kebetulan yang ditemuin ini kurang sehat. Itulah yang terjadi sekarang ini. Kita tahu persis seperti Parapat kan, itu perputaran masyarakat yang dari Samosir, dari Humbang, dari mana-mana ada di situ itu. Nah, sehingga mereka sering berkomunikasi. Nah, disitulah Tanah Jawa juga seperti itu, orang-orang yang ada di kebun, yang selalu keluar masuk. Nah, ini yang terjadi yang kita lihat ini. Nah, untuk itu kita sampai sekarang ini masih selalu mempunyai toleransi. Toleransinya apa? Kita tidak mau contohnya langsung mengatakan bahwa mematikan usaha-usaha yang kecil juga harus kita perhatikan, kehidupan masyarakat. Nah, cuman kita selalu menghimbau agar masyarakat menggunakan masker. Yang kedua, rajin cuci tangan, jaga jarak. Jangan sering-sering ke tempat keramaian. Dan kita harus yakinkan di dalam tubuh kita semua ini pasti ada sebuah penyakit. Dan ini yang perlu kita yakinkan. Bahwa kalau kita yakin di dalam tubuh kita ini ada penyakit, maka kita harus menghindar dengan orang, selalu curiga dengan orang lain. Hanya itu jalan yang bisa satu-satunya untuk memutus mata rantai ini. Seperti saya harus curiga dengan siapa yang di sebelah kanan saya, siapa yang dan orang yang di sebelah kiri kanan saya juga harus curiga bahwa saya itu ada penyakit di tubuh saya. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, apa harapan Bapak selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Simalungun, khususnya dalam menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Pak? Harapan kami dari gugus tugas, sekali lagi, mari kita sayangin keluarga kita, diri kita, bagaimana kita menghindarkan ke tempat-tempat keramaian. Untuk itu, kenalin semua siapapun orang yang datang di sekitar kita. Dan kita harus curiga, terutama kalau orang tua kita sudah tua, kalau bisa, mari kita hindarkan, tidak usah dulu didatangin. Bukan berarti kita tidak sayang. Kalau ada pesta-pesta, ada orang yang meninggal,
boleh ke tempat orang meninggal itu, tapi lihat kalau ada pas lagi rame tidak usah. Tapi kalau lagi sepi tidak ada orang, hanya di situ 5-6 orang, ya kita datang sebentar, habis itu keluar, itu boleh. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengharapkan kepada semua masyarakat Simalungun yang menonton di TV Eparina ini, jangan lupa gunakan jarak dengan semua orang yang berkomunikasi dengan kita. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindarkan keramaian, dan kalau boleh jangan dulu mudik-mudik. Baik, contohnya kalau dia orang Simalungun, ya nggak usahlah dulu pergi ke Medan, orang Medan, nggak usah ke sini. Dan harus ada kejujuran di tengah-tengah masyarakat juga. Kejujurannya apa? Kalau dia baru pulang dari kepergian, atau ada anak atau keluarga dia baru datang dari zona-zona merah, dia harus laporkan ke puskesmas. Supaya puskesmas bisa mencatat dan mengawasi perkembangan keluarga dan tamu kita yang hadir di rumah itu. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Sumut Terkini langsung dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun. Saya Siti Isneni Nur pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.